Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan ini Bu Yuliana. Beliau nih ketua MGMP IPAS ya, Bu ya. Kemudian Wakakur juga di SMK Jambu. Kemudian guru berprestasi juga, gitu ya, Bu ya. Ya Bu Ella, terima Oke, kasih. ini mau minta bantuannya untuk wawancara, Bu. Seperti Nggih. tadi yang sudah saya sharekan, eh, intinya tuh apa yang menjadi penyebab motivasi belajar peserta didik itu rendah saat pembelajaran materi jangka sorong dan mikrometroskop itu biasanya anak kan malah apa ya buat main-main diputer-puter Iya, malah nggak fokus pada nggih. pembelajarannya gitu Bu. Ya. Mungkin ini itu dulu ya. Jadi kalau di dalam pembelajaran kayak kita itu kan pembelajaran yang eksak ya, yang sains gitu. Kadang itu Ya. anak memang kesannya adalah mereka itu udah takut dulu mau ikut pembelajaran kita yang sains ini kayak udah paling susah paling ini. Nah, kalau menurut saya ketika kita mau memulai pembelajaran ya memang guru itu kalau dulu kan kita langsung masuk kelas itu ayo anak-anak hari ini kita akan belajar tentang jangka sorong mikrometer sekrup, Ya. silakan dibuka bukunya, ini ibu punya jangka sorong. Jadi anak itu kayak langsung kaget gitu ya, wah ini Hmm. ngapain kok tiba-tiba langsung seperti itu. Jadi kemungkinan salah satu penyebabnya adalah siswa itu belum siap untuk mengikuti proses pembelajaran itu. Maka seyogyanya kita sebagai guru, khususnya guru sains ya, dalam hari misalkan mungkin IPAS, project IPAS itu atau fisika, jadi kita harus menyiapkan anak dulu di awal ketika misalkan kita proses pembelajaran ya kan ada ya namanya diagnostik di awal gitu. Jadi kita ajak dulu. Kadang guru itu melupakan langkah ini. Jadi membawa anak siap dalam proses pembelajaran itu belum dilakukan sehingga anak jadi motivasinya rendah. Jadi biar anak termotivasi dulu maka kita ajak dulu gimana biar anak itu hadir seutuhnya di dalam kelas. Kalau memang nanti tujuannya adalah anak belajar mikrometer dan jangka sorong atau alat ukur, ya sudah anak dipancing dulu. Oke, anak-anak pernah nggak ya kalian ngukur misalkan pakai penggaris atau apa? Nah, apa sih yang kalian dapatkan? Nah, terus nanti dibandingkan, dipancing-pancing dengan pertanyaan pemantik. Mungkin lah, itu kan kalau bendanya besar. Sekarang kalau bendanya kecil, kalian misalkan di sepeda motor ya harus ngukur ada part-part yang kecil gitu, itu kira-kira gimana ya kalau dengan penggaris nggak bisa. Nah itu anak itu kayak udah terpancing dulu, jadi mereka sudah dikasih pemantik, oh mereka jadi oh iya saya akan belajar ini ternyata ada manfaatnya. Jadi mereka ketika belajar itu akan tahu oh nanti kalau saya belajar ini maka saya akan dapat manfaat ini. Sehingga yaitu guru memang penting menyampaikan asesmen diagnostik di awal, Ya. kemudian pertanyaan pemantik yang membuat mereka tertarik, dan juga tujuan pembelajarannya itu apa sih biar mereka juga tahu. Mungkin itu sih Bu Ella Oh sependahuluan dulu ya tentang gimana sih kalau kita memulai pembelajarannya biar anak itu tertarik dulu. iya iya Bu. Kemudian yang kedua Bu, nah misalkan dibuat kelompok nih, anak itu Iya, malah cenderung apa ya lihat ke temannya. Kalau buat laporan kayak gitu tuh malah nyontoh temannya gitu. Kira-kira iya. kendalanya apa ini Bu? Ya ini masih dalam tadi jangka sorong dan mikrometroskop tadi Iya, Bu. misalkan kita itu ya ada jangka sorong terus kita minta anak berkelompok terus mereka mengukur Iya, gitu ya. Kadang kan iya. anak-anak itu kayak mengandalkan yang paling mungkin paling Pintar. aktif di kelompok itu saya yang penting aku urun jeneng kadang gitu ya Bu Ella Iya ya kita betul. temui seperti itu. Maka bagaimana guru bisa mengelola kelompok itu mungkin satu ya kalau kita membuat kelompok kalau bisa tidak terlalu besar kelompoknya jumlahnya harus sesuai rasio antara alat yang digunakan dengan siswa itu harus seimbang. Jadi jangan sampai alatnya satu jumlah siswa dalam satu kelompoknya 10 misalkan ya sudah maka yang kerja dua yang lainnya hanya melihat dan malah main-main aja. Jadi mungkin kita mengefisienkan jumlah kelompok dulu. Jadi biar anak itu nanti ketika dalam kelompok itu ya kerja semua, tidak ada yang mungkin kerja sendiri gitu. Jadi memang kita tetap harus berkelompok, tapi ya jumlahnya itu jangan sampai besar dan rasionya harus sesuai antara alat dengan jumlah anaknya. Mungkin itu sih Bu Ella. Iya.
Kemudian Bu, yang ketiga, nah siswa ini masih kesulitan dalam menghitung hasilnya, kayak menjumlahkan Ya. skala nonius dan utama, kemudian mengalihkan kayak gitu masih kesulitan. Itu penyebabnya apa Bu? Biasanya anak itu kan kalau untuk numerasi kita lihat ya Bu Ela, Ya, maksudnya dari kemampuan numerasinya anak itu kan memang kita bisa ngatakan ya kalau di SMK itu memang kemampuan literasi dan numerasinya kan masih ya rendah lah agak buat kita, dasar. karena kan apalagi sekarang ibaratnya kita ngasih soal yang tingkatnya lebih tinggi aja mereka sudah langsung antipati gitu. Betul. Eh, Ketika mereka memang untuk numerasinya berarti pendahuluannya dulu, artinya jangan langsung anak itu harus ngitung dulu bagaimana apa ya, mungkin diajak dulu ngitung yang sederhana dulu, tidak langsung, tapi eh, itu memang harus ya kita lakukan. Misalnya kayak anak ngitung kan mesti harus ada hasilnya berapa, berarti memang peran guru juga sih Bu, maksudnya peran guru ketika anak sudah berkelompok anak ngitung ya kita harus memantau bener nggak sih langkah mereka. Kalau memang ada kekeluaran ya kita sebagai guru memperbaiki itu atau memberikan mungkin motivasi gitu saat mengajar, karena memang kita akui bahwa kemampuan numerasi mereka memang Rendah. kurang tinggi ya. Ya, untuk anak SMK memang kendalanya itu Ibu ya. Iya. Kemudian Ibu, untuk yang bab mengenai energi dan energi terbarukan ini, pemanfaat pembelajaran problem based learning ini biasanya kan digunakan untuk itu ya Bu ya. Tapi dalam penggunaannya itu juga masih kurang optimal untuk siswa kita. Nah itu penyebabnya apa? Oke, itu kan problem based learning ya Bu Ella ya. Ya, Berarti kan ketika anak diajak untuk belajar tentang energi terbarukan, kita pakainya problem based learning kan ada sintak ya, sintak ya, bagaimana kita memunculkan masalah. Nah, berarti kan bagaimana guru memaksimalkan di langkah-langkahnya problem based learning itu. Kadang iya kita pakainya problem based learning, tapi ternyata sintaknya enggak. Kita enggak ngajak anak ngasih masalah. Kemudian anak dipancing menghubungkan dengan yang ada di sekitar mereka ya, misalkan. Jadi pertama sih sintak yang ada di problem based learning itu harus dimanfaatkan oleh guru. Jadi ya, betul-betul ya. itu dilaksanakan dari mulai menyiapkan masalah, kemudian anak diminta untuk menemukan solusinya, kemudian mereka mengkomunikasikan sampai presentasi itu betul-betul harus dilalui dengan maksimal. Tidak hanya formalitas saja, kadang masih penting problem based learning itu. Langkah-langkahnya harus nganu Iya. untuk iya iya. Nah, kemudian ini untuk pembelajaran energi terbarukan ini juga anak itu masih mengalami kesulitan untuk mengungkapkan ide-idenya tentang energi alternatif itu. Kira-kira apa Bu itu penyebabnya? Biasanya kalau anak itu untuk memunculkan ide susah karena kan kita tidak memancing mereka gitu ya Bu. Jadi harapannya kalau kita memang mau membahas tentang energi terbarukan ya kita pancing dulu dengan bisa tayangan video, bisa gambar. Misalkan ya kita Beri ambil satu contoh gambar, kalau seperti anak yang sukanya dengerin video ya udah tampilan video tentang energi terbarukan. Nanti anak diminta untuk merefleksi apa yang mereka lihat itu apa sih, baru nanti mereka suruh nyari, oh selain energi yang tadi kalian lihat itu ada energi apa lagi ya yang di sekitar kita. Jadi memang itu kita harus bisa memantik dengan cara-cara yang memang sesuai dengan tipe belajar anak kan, karena ada yang sukanya dengerin, ada yang sukanya lihat video, ada yang sukanya lihat gambar. Jadi itu yang harus kita sasar sih Bu menurut karena saya. tiap siswa beda-beda ininya ya Bu ya, Iya, kemampuannya itu ya. diferensiasi ya sekarang yang sedang digaungkan itu pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Ini mungkin sama dengan yang tadi Bu, cara menghitung energi usaha itu energi sama dengan usaha sama dengan perubahan energi itu juga anak masih sering miskonsepsi kadang itu. Itu juga mungkin penyebabnya konsep awalnya atau gimana itu Iya, Bu? betul, konsep awalnya dulu. Permantiknya kurang banyak, mungkin kan Iya. anak jadi nggak bisa menghubungkan, ya itu tinggal kita pinter-pinternya dan trik-triknya itu Iya. tadi awal dulu sih. Iya, iya, Bu. Terakhir, Bu, guru ini biasanya juga terkendala oleh pemanfaatan teknologi. Mungkin kalau di sekolah saya nih internet itu malah belum ke seluruh kelas tuh nggak ada gitu, masih di titik-titik tertentu saja gitu, Bu. Jadi anak kalau misalnya untuk suruh membuka apa internet contoh ini
dia masih nggak punya kuota Ya, gitu, eman-eman gitu. Gimana itu ya Bu ya? Kira-kira sama enggak? nggih. Memang itu kan jadi kendala yang sangat berarti ya Bu. Kadang kita itu pengen memanfaatkan teknologi, tapi ternyata prasarananya nggak mendukung. Jadi kadang di kelas anak udah bawa HP semua, tapi ternyata ketika kita ajak, ayo nak kita lihat video gitu, ternyata wah alasannya adalah kuota. Kalau menurut saya sih bagaimana guru itu harus menyediakan, jadi kita sudah punya banyak nih, maksudnya referensi kayak video, kemudian gambar-gambar, contoh-contoh yang memang kita udah siapkan, bisa kita simpan di HP atau gimana, terus nanti tidak perlulah kita harus misalkan harus ada wifi dan lain sebagainya. Memang itu harus disiasati sih Bu. Iya. Kadang kalau pernah ya saya mau ngajar anak tak suruh misalkan tentang ya energi itu tadi ya, ketika tak suruh untuk mencari referensi ya kendalanya itu akhirnya wah besok kelas, jadi saya di laptop itu udah tak siapkan video-video banyak, nanti bisa bergantian, bisa mungkin berapa orang, terus nanti mereka kayak jigsaw ya, mereka ada kelompok ahli, terus nanti mereka kembali kelompoknya menjelaskan. Itu juga bisa jadi alternatif untuk dalam hal media ya. Tapi kalau di sekolah memang ada sih, gimana kita bisa memanfaatkan itu dengan maksimal. Iya. Gitu aja Bu. Terima kasih banyak waktunya. Mengganggu Oke, sekali ini sama-sama. kesibukan Bu Mohon Yuli maaf ya ya. Bu kalau mungkin penjelasannya kurang lengkap atau bagaimana, saya mohon maaf Ya, terima sebesar-besarnya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.